Ruang kolaborasi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya, Sri Mustika, CGP Angkatan 10, Provinsi Jawa Barat. Media sosial hari ini begitu marak tentang pemberitaan pungli di lingkungan sekolah. Bahkan sudah ada kepala sekolah yang ditangkap terkait kasus ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, sekolah kami memiliki koordinator kelas yang berasal dari wali murid. Tugas dari koordinator kelas ini adalah menyampaikan program sekolah kepada seluruh orang tua murid di kelasnya. Begitupun sebaliknya, ketika sekolah memiliki program, sekolah mengundang koordinator setiap kelas untuk mensosialisasikannya kepada seluruh orang tua. Program-program tersebut tentu saja memerlukan biaya. Pihak orang tua biasanya memiliki program uang kas yang disepakati oleh seluruh orang tua kelas itu, baik pengumpulannya maupun besarannya. Tujuan dari uang kas ini adalah mereka sudah memiliki tabungan atau biaya ketika sekolah mengadakan program yang memerlukan biaya tersebut. Setelah keluar surat edaran mengenai pelarangan gratifikasi di lingkungan sekolah, kepala sekolah merasa program tersebut tidak dapat dijalankan kembali. Dikarenakan kepala sekolah takut itu akan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Salah satu program sekolah yang memerlukan biaya adalah kegiatan pentas seni akhir tahun. Kegiatan tersebut tentu saja tidak dapat menggunakan biaya BOS, sehingga orang tua biasanya mengumpulkan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah keluar surat edaran tersebut, apakah kepala sekolah akan tetap menggulirkan tentang uang kas tersebut atau menghentikannya? Inilah yang menjadi studi kasus kita di modul 3.1. Apakah studi kasus yang dipilih mengandung unsur D5 ITK, di mana kepala sekolah harus memutuskan di antara dua kasus yang benar dan benar? Kepala sekolah tidak melakukan pungutan liar, karena pihak sekolah tidak pernah mewajibkan menarik iuran dari orang tua dalam jumlah tertentu. Dan orang tua merasa perlu untuk tetap ada uang kas, karena merisaukan hilangnya acara pentas seni jika tidak membantu biaya ke pihak sekolah. Apakah kasus ini memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma di 5 ITK? Pada kasus ini, kepala sekolah mengalami paradigma individual lawan kelompok, di mana secara individu kepala sekolah harus mematuhi peraturan dan secara kelompok juga harus mengakomodir kemauan orang tua. Apakah kasus ini memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika? Dalam kasus ini terdapat prinsip dilema etika berbasis peraturan atau rule-based thinking, di mana kepala sekolah harus berhati-hati mengambil keputusan karena khawatir berbentur dengan aturan. 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Nilai kebajikan yang tercantum adalah kepatuhan terhadap aturan dan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, orang tua, dan persatuan orang tua murid dan guru. Fakta-fakta yang terdapat dalam kasus ini adalah terbitnya edaran terkait gratifikasi, kegiatan pentas seni yang tidak dapat didanai BOS, dan keinginan orang tua untuk terus melangsungkan adanya uang kas kelas. Pengujian paradigma yang terjadi adalah individu lawan kelompok, jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan prinsip resolusi yang berkaitan dengan dilema ini adalah rule-based thinking. Kepala sekolah bukannya tidak mau mengakomodir keinginan orang tua, tetapi kepala sekolah harus lebih memilih taat peraturan yang akan mengamankan dirinya. Opsi trilema, apakah ada keputusan alternatif hasil kompromi bersama orang tua? Keputusan yang diambil kepala sekolah adalah menggulirkan program pentas seni menjadi milik orang tua, di mana segala urusan pembiayaan dan kegiatan akan diurus orang tua dengan mencari dukungan dari para sponsor. Dan pengumpulan uang kas seperti sebelumnya untuk sementara diberhentikan dahulu sampai keadaan menjadi dingin kembali. Karena pihak orang tua merasa penting untuk mempertahankan kegiatan pentas seni tersebut. Apakah studi kasus tersebut memuat hal-hal yang menarik atau tidak terduga? Pada awalnya sekolah mengira bahwa penghentian program uang kas rutin akan disetujui oleh seluruh orang tua murid. Ternyata orang tua murid mengajukan program pengganti, yaitu mengadakan tabungan kelas
yang dipegang oleh orang tua murid. Itu menjadi alternatif lain selain uang kas yang telah dihentikan. Sekian studi kasus mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan pemimpin sekolah. Salam bahagia dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.